Ma yahrumu bil janabati, ma sesuatu yahrumu yang haram, bil janabati sebab janabah. Hadas ausad, habis keluar sperma atau habis jima sama istri, namanya janabah tuh. Nah kalau lagi janabah ada pekerjaan-pekerjaan yang gak boleh kita kerjain. Mana tuh? Yahrumu bil janabati sittatu asya'a. Yahrumu haram hukumnya. Bil janabati sebab lagi janabah, lagi junub. Sittatu asya'a oleh 6 perkara. Ini yang 6 gak boleh kerja ini, haram hukumnya, dosa kalau dia kerjain. Mana tuh? As-salatu, yang pertama haram mengerjakan sholat, baik sholat yang wajib, sholat sunnah, atau sholat yang fardu kifayah, sholat yang membayangin mayit tuh, walaupun gak pakai ruku, gak pakai sujud, lagi junub gak boleh juga, haram hukumnya. Bukan cuma sholat yang gak sah, di samping sholat yang gak sah, dianya juga berdosa. 5 soha, karena ada hadis yang sahih. Min kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La yaqbalullaha salatan bi ghairi tahurin. Rawahu Muslimun. La yaqbalu, tidak menerima Allahu oleh Allah salatan akan salat, bi ghairi tahurin, tanpa bersuci. Artinya lagi punya hadas ya salat, nggak diterima sama Tuhan dan dia berdosa juga. Bi ghairi tahurin, dengan tanpa bersuci terlebih dahulu. Rawahu, meriwayatkan akan dia hadis ini Muslimun, oleh Imam Muslim. Itu yang pertama. Salat itu ada yang sama kayak salat. Sujud, kemarin tuh sujud syukur, sujud tilawah juga hukumnya nggak boleh. Sebab sujud syukur sama salat, sama syarat-syaratnya. Jadi haram dilakukan sujud syukur kalau nggak punya wudhu, gitu ya. Apalagi terbuka aurat pakai celana pendek, cuman gol bola doangan pada sujud. Apalagi habis main tinju, tinju menang sujud gitu ya. Tinjunya aja hukumnya haram, malah sujud syukur tambah-tambahin lagi ya. Bagaimana nonton tinjunya? Ya kalau langsung ya haram, kudu pisahin. Kalau bayangan ya makruh. TV itu bayangan namanya, bayangan mekanik, nggak bisa dipisahin di situ. Ya. Kalau nontonnya langsung kudu pisahin. At-tawafu, yang kedua haram mengerjakan tawaf. Sebab tawaf itu syaratnya sama sholat. Kudu suci badan, kudu nutup aurat. Kalau sholat boleh enggak ngomong batal. Kalau tawaf walaupun sama kayak sholat, ngomong kagak batal. Gitu. 5 ruwiya, karena ada hadis yang diriwayatkan annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, at-tawafu bil baiti salatun illa annallaha subhanahu wa ta'ala abaha fihil kalama. At-tawafu bil baiti, adapun tawaf di Ka'bah, bait itu maknanya Ka'bah. Salatun, yaitu salat.
Tawaf itu kayak sholat, syarat dan rukunnya sama sama sholat. Ila kecuali yang beda nih, yang beda. Anallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha suci, wa ta'ala yang maha tinggi, abaha membolehkan, fihi di dalam tawaf, al kalama akan berbicara. Kalau sholat mau batal, tapi kalau tawaf ngobrol nggak batal. Yang penting ini jangan melenceng nih, yang kiri nih. Ya, muternya ini jangan melenceng dari Ka'bah. Ini kudu ngarah ke Ka'bah nih, nggak boleh melenceng. Kudu samping kirinya itu ngarah ke Ka'bah. Sekarang tawaf lagi lega nih, enak. Nggak kayak dulu berdesak-desakan. Kalau sekarang mah jaga jarak 2 meter gitu. Jalannya diatur gitu ya. Umroh dah sekarang nih. Rawahu meriwayatkan akan dia hadis ini At-Tirmiziyu oleh Imam Tirmizi, wal Hakimu dan Imam Hakim, wa Tabraniyu dan Imam Tabrani. Masul mushafi. Yang ketiga, menyentuh mushaf, Quran. Mushaf tuh Quran. Nih pegang begini tuh namanya nyentuh. Megang tuh nyentuh gini. Dikit aja nyentuh, Pak. Namanya udah megang. Kalau gini bawa namanya. Iya. Tuh, bawa nanggung namanya kalau gini. Apalagi kalau didong-dong begini mah ya. Nyentuh aja nggak boleh, apalagi dipegang. Dikaulihi ta'ala, karena ada firman Allah ta'ala, innahu sesungguhnya la Qur'anun karimun, Quran yang mulia. Innahu la Qur'anun karimun, sesungguhnya Quran yang mulia, fi kitabin ditulis, fi kitabin ditulis, maknunin yang terpelihara. La yamassuhu, tidak boleh menyentuh Quran, ilal mutatahhiruna, kecuali orang-orang yang suci. Orang-orang yang nggak punya hadas besar, nggak punya hadas kecil, itu namanya mutahharun. Cuman ini ditolak sama sebagian saudara kita. Dia ngartiinnya mutahharun itu la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuh Quran illal mutahharuna, kecuali malaikat-malaikat yang disucikan. Gitu. Tidak menyentuh Quran. Jadi kalau begitu, kalau diartiin begitu, megang Quran nggak punya wudu boleh. Yang kagak boleh itu tidak disentuh Quran itu oleh malaikat-malaikat yang disuciin. Itu ngartiinnya begitu. Jadi kalau nggak punya wudu, kalau diartiin begitu, boleh menyentuh Quran tanpa punya wudu. Jadi kita tanya, kalau malaikat yang disucikan, emang ada malaikat yang kagak suci? Kan semua malaikat suci dia mah. Masa kalau dikatakan malaikat yang disucikan berarti ada malaikat yang kagak suci? Nggak kena, nggak masuk tuh kalau begitu. Kalau diartiin begitu. Ini mah Quran yang kagak boleh disentuh itu yang di sono tuh, yang di langit, yang di Lauhil Mahfuz, yang kagak disentuh, itu yang itu. Juga nggak bisa diartiin kayak gitu. Emang apa? Orang ada lanjutannya? Tanzilun, yang turun itu Quran, min rabbil alamin, dari Tuhan alam semesta. Berarti yang ada di dunia. Kalau dikatakan yang diturunkan dari Tuhan yang semesta, alam semesta, berarti yang di dunia, Quran yang di dunia. Nggak bisa diartiin yang ada di langit.
maka megang Quran tanpa wudhu hukumnya haram. Begitu. Jadi kalau ada orang katakan la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuh Quran kecuali malaikat yang disucikan. Jawaban kita, emang ada malaikat yang najis? Emang ada malaikat yang berhadas? Kan nggak ada, semuanya juga suci. Nggak masuk diartiin begitu. Jadi masuknya bagaimana? Masuknya illal mutahharun, kecuali orang-orang yang sudah bersuci, nggak punya hadas besar, nggak punya hadas kecil. Oh, ini mah yang dimaksud ini Quran yang di sono, yang ada di Lauhil Mahfuz. Nggak bisa diartiin ke sono juga. Emang apa? Ada ayat berikutnya, tanzilun, yang turun itu Quran, yang diturunkan itu Quran, min rabbil alamina, dari Tuhan alam semesta, yaitu Allah. Tuhan yang ada di Quran yang ada di dunia. Kalau yang diturunin mah nggak masuk diartiin Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Begitu jawaban kita terhadap mereka yang mengatakan nyentuh Quran tanpa wudhu boleh menurut dia. Itu jawabannya tuh, ketemu tuh. Al-Waqi'atu, ini surah Al-Waqi'ah ayat berapa itu? 80 ya? 77 sampai 80. Dah segitu dulu, panjang banget ya.